Hai, salam jumpa lagi. Tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan properti CSS yaitu display. Nah, properti display ini menentukan tipe box yang digunakan untuk elemen HTML yang menampilkan elemen sebagai blocks atau tidak bertipe blocks. Elemen yang bertipe blocks itu ada tag P, ya elemen yang ada di dalam tag P ya. Jadi elemen P, elemen H1, elemen LI, elemen div. Nah, itu merupakan tag bertipe block. Sedangkan ada tag yang tidak bertipe block seperti span dan A ya maksud saya, tag A. Nah, properti display ini berfungsi untuk menentukan suatu elemen itu ditampilkan atau disembunyikan, dan juga digunakan untuk mengubah yang tipenya block menjadi tidak blocks, atau yang tipenya tidak block menjadi blocks. Nah, kita akan pelajari, kita akan coba untuk menggunakan display ini. Nanti akan kita gunakan ada yang dengan inline blocks, dan none. Untuk tag P, H1, LI, div, span, dan A. Ya, kita akan buat filenya. Saya namakan filenya display ya. Saya buat di sini. Nah, yang pertama saya gunakan yang tag P ya. Misalnya di sini saya buat di kelas paragraf. Kemudian saya ambil sebuah teks dari Libsum. Nah, di sini saya akan ambil setelah titik ini, kata ini, saya potong, saya tambahkan tag P di dalamnya. Tag P kelasnya display 1. Misalnya saya tambahkan di sini CSS display. Saya tutup. Kemudian saya potong lagi sini dengan tag P. Kelasnya misalnya paragraf 2. Display 2. Display 2. Ipsum, ditutup dengan tag P seperti ini. Nah, kalau kita jalankan hasilnya, kita simpan ya, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi akan dipisahkan oleh paragraf tag P, sehingga itu akan dibentuk dalam blok, bertipe blok.
Jadi diurutkan ke bawah, ganti paragraf, ganti pindah, membaca tag P, dia akan pindah. Ini saya ubah dulu ya, warnanya coba berubah di sini. Misalnya paragraf P, colornya red. Jadi yang ada di dalam tag P tadi saya berikan warna merah. Ukuran teksnya saya lebih besarkan seperti ini. Nah, simpen. Nah, hasilnya begini. Nah, ini kan ada di dalam tag P, ini ada di dalam tag P. Nah, karena dipisahkan dengan tag P, karena tag P adalah tipenya blok, maka akan disusun ke bawah, bukan ke kanan. Jadi tidak berurutan. Nah, kalau kita gunakan tag A dan tag span, maka akan disusun CSS display ini tuh di sebelah kanannya, loremnya di sebelah kanannya display, dan seterusnya. Karena ini tipenya blok seperti ini. Nah, kita bisa merubah yang tipe blok ini menjadi tipenya yang bukan blok. Nah, kita misalnya gunakan ini, kita ubah tipenya. Di paragraf P, jadi P-nya yang tipe blok itu saya displaykan ke tipe yang bukan blok, misalnya inline. Nah, dia akan disusun dalam satu baris, karena inline itu dalam satu baris. Hasilnya akan seperti ini. Nah, disusun ke dalam satu baris. Nah, ada inline block. Nah, kalau inline block itu spasinya lebih panjang, lebih, ya kalau kita biasa membuat susunan kalimat ada yang 1 spasi, 2 spasi gitu ya. Jadi ini ke spasi yang lebih tinggi. Kalau kita buat inline-nya adalah blok, inline tapi dalam blok gitu ya. Nah, ini misalnya saya tambahkan blok, maka display-nya akan tersusun seperti itu dalam tag P. Nah, spasinya lebih lebar gitu ya. Dua spasi, yang tadi 1 jadi 2. Nah, itu kalau dengan display-nya inline block. Kalau saya buat sekarang display-nya blok, maka itu akan kembali seperti semula. Susunannya dalam bentuk blok. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya mau sembunyikan ini ipsum ini. Kata ipsum mau saya sembunyikan supaya nggak muncul di sini. Maka ini saya buat display-nya adalah none. Disembunyikan kalimat itu, kata apa tadi ya, ipsum ya, saya sembunyikan. Berarti paragraf P yang ada di display 2, yang ini nih, P itu kan ipsum, itu kan ada di kelas yang namanya display 2. Jadi ini display 2, displaynya none. Nah, kata ipsum hilang gitu ya. Nah, kemudian kalau dua-duanya mau dihilangkan, ya kita tinggal nambahin di sini, ini display 2, display 1. Nah, seperti itu. Jadi CSS display yang ada di dalam tag P kelas display 1, ipsum yang ada di dalam tag P kelas display 2 akan disembunyikan, displaynya none.
tidak ditampilkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian itu kalau P itu tipenya block. Sekarang yang span. Span itu tipenya bukan block. Jadi akan disusun ke kanan. Kita coba itu dengan span. Ini saya ganti ya. Misalnya saya tulis, aku belajar CSS display. Dua elemen span. Nah, elemen span kemudian saya berikan di sini tag span. Misalnya ini sini aja span. Elemen span merupakan elemen inline, digunakan untuk saya tutup dengan span. Kemudian saya lanjutkan dengan span lagi. Span itu digunakan untuk mengelompokkan apa tuh bagian ya, bagian teks. Bagian teks saya tutup dengan span. Dua. Kemudian saya buat di sini misalnya H3. Sebenarnya tidak memberi makna secara logis. Saya tambahkan di sini tak A. Jadi span dengan A. Span dengan A itu inline ya. Sebenarnya tidak memberikan makna logis, secara logis span itu. Tetapi memudah. Kok pindah ya? Tetapi memudahkan membuat style CSS. Tutup dengan tag A. Nah, ini hasilnya seperti apa? Hasilnya inline. Nah, ini karena ada ya, ini H1, ini H2, H3. Jadi yang inline itu yang ini inline. Ini juga inline. Nah, ini kan enggak ya. Ini kan dipisahkan oleh heading. Jadi ini heading 1, heading 2, heading 3. Nah, heading 1, heading 2, heading 3. Heading 2 ini ada tag P, tag span. H3 ada tag A. Nah, span dan A ini inline, disusun dalam satu baris. Kita bisa ubah itu. Yang inline itu, yang tipenya bukan block menjadi blocks. Nah, kita coba ubah di sini ya.
ininya ini kan span H2 span ya, stylenya di sini ya, saya langsung tulis saja span saja gitu ya, span. Displaynya inline block. Nah, kita lihat bedanya apa. Nah, ini dibuat inline, ini kan berubah ya, dipisahkan seolah-olah span-nya nggak ada. Nah, kemudian ini displaynya saya buat span-nya ini none. Yang ada span itu hanya di H2. Jadi yang kita perhatikan H2-nya ya. Simpan. Nah, elemen span dinankan. Yang ada di span, di dalam elemen span itu disembunyikan. Yang ada di elemen span itu yang ini sampai sini. Ini dibungkus lagi dengan span. Nah, itu disembunyikan. Yang muncul hanya elemen tulisan ini, elemen span. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini kan bentuknya tipenya blok. Kalau mau dirubah jadi tipenya inline. Kalau mau dirubah jadi blok, ya displaynya ini jadi blok. Seperti ini. Dia akan disusun ke bawah. Jadi jadi 3 baris. Baris pertama elemen span, baris kedua merupakan elemen sampai untuk, baris ketiga mengelompokkan bagian teks. Nah, seperti ini. Karena disusunnya dalam blok tipenya, tipe dari elemen ini, displaynya adalah blok. Nah, kemudian ini bisa saya buat begini nih. Ini ada visibility misalnya. D-nya hidden. Kalau seperti ini itu kita menyembunyikan ya, seperti ini ya. Nah, karena ini enggak itu ya, ini jadi sebenarnya kalau ini tadi kita buatnya adalah none, ini tadi ya, ini tadi displaynya none, itu kan hasilnya sama seperti ini ya, tapi sebenarnya nggak sama. Nah, kalau none itu menyembunyikan. Kalau misalnya ini saya span-nya ini saya hilangin satu nih di sini ya, span ini saya hilangkan, ini saya hilangkan. Nah, hasilnya itu akan terlihat yang ini sebenarnya kalimat ini spasinya dianggap kosong. Sebenarnya ada, tapi tidak di ini tidak. Jadi nggak begini. Elemen span mengelompokkan bagian teks. Nah, kalimat itu kalau dengan none itu nyambung. Kalau dengan visibility hidden itu nggak nyambung. Karena ada kalimat ini sebenarnya. Gitu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Ini kan sebenarnya ada kalimat. Nah, kalau kita gunakan displaynya none, maka ini akan akan lanjut dari kata span ini. Jadi nempel ke sini. Itu kalau kita gunakan ininya displaynya none. Nah, seperti ini. Ini disembunyikan, sama-sama disembunyikan tapi ada perbedaan tadi ya.
Nah, yang A ini kan juga seperti ini ya, A. Ini mau dibuat ke bawah, yang ada garis bawah ini, karena ini efek dari href-nya ya. Mau dibuat ke bawah ya diganti, di sini bukan span kan, di sini adalah A-nya, displaynya none, berarti yang A itu hilang gitu. Yang ada di dalam tag A hilang, disembunyikan maksudnya. Nah, seperti itu. Ini kan nggak ada. Nah, kemudian mau dibuat ini ada di bawah, ya ini tinggal ganti blok. Nah, bawah. Nah, kalau ini mau dibuat ya inline block, ya karena ini nggak panjang ya kalimatnya, maka nggak terlihat inline blocknya di mana. Nah, kalau saya mungkin ya, nah itu dia ke bawah kan. Nah, ini nggak begitu, karena nggak panjang tadi sudah ya dengan inline block tadi contoh yang sebelumnya. Nah, kemudian apalagi yang kita mau buat, misalnya kita menggunakan UL. Nah, ini kan span A dan apa tadi ya, span A kemudian P sudah ya. P itu blok tipenya, span dan A itu inline tipenya, jadi bukan blok. Nah, ada UL dan UL itu blok. Nah, misalnya kita buat, kalau kita ingin belajar membuat menu, itu kita gunakan itu gitu ya, gunakan display ini. L misalnya LI link ya. LI home, LI news, destination, tel, kontak. Ini dengan UL. Nah, kita buat di sini, kita hapus ya, hapus dulu ya. Hasilnya apa sih seperti itu? Dia kan disusun ke bawah ya, karena blok tipenya. Nah, ke bawah seperti ini. Ini karena bertipe blok. Coba kalau kita nanti mau buat menu itu menggunakan ini. Ini menghilangkan titik di depan ini tadi ya, menghilangkan titik-titik ini. List stylenya none. Kemudian backgroundnya, background colornya saya buat misalnya hijau, green. Bisa buat ada jarak atas bawah kanan kiri 20 pixel. Misalnya warna tulisannya apa, white ya, backgroundnya hijau, warna tulisan white. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau mau dibuat ini ke kanan, kita bisa menggunakan float left. Nah, kita bisa menggunakan display.
display yang di displaynya inline ini kan displaynya blok ke bawah, mau dibuat ke kanan, home, news, destination, hotel itu ada di sebelah kanan, maka displaynya dibuat jadi inline. Home, news, destination, hotel ini ada di mana? Itu ada di ULLI, ada di LI. Jadi yang dibuat inline itu adalah LI-nya. Jadi ini ULLI, displaynya inline. Supaya ada jarak ya, saya berikan padding 15 px. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah ke kanan. Seperti itu. Nah, kemudian ada itu kalau kita membuat menu kan ada ahref gitu ya. Jadi nggak hanya ULLI tapi bisa ada div class-nya kita buat menu ahref gitu. Nah, itu defaultnya kan bukan default ya. Tipenya dari displaynya kan inline ke kanan. Sekarang kita mau ubah menjadi blok. Jadi saya tambahkan di sini. Misalnya ini div class menu. Ahref home. News. Ini destination. Hotel. Kontak. Kalau saya jalankan, ini disusun ke kanan. Nah, kanan sini ya. Ini tadi kan kalau dengan LI ke bawah, blok, tipe displaynya blok, diubah ke inline. Ini adalah A, di dalam tag A. Tipenya, tipe displaynya adalah inline. Kita mau rubah jadi blok, supaya ke bawah. Jadi dibalik. Nah, ini kita tambahkan di sisi S-nya di sini menu A, gitu ya. Menu A ini displaynya adalah blok, ubah ke blok. Background colornya black misalnya, hitam. Colornya white. Kemudian lebarnya 100 px pixel. Text decoration-nya supaya garis bawahnya tadi hilang, saya buat 6. Kemudian padding supaya ada jarak atas kanan bawah kiri itu 15 px. Kita lihat hasilnya. Belum ya, berarti ada yang keliru. Bentar, menu A. Ya, ini menu itu kelas yang kita buat sendiri, bukan miliknya HTML, bawaan dari HTML. Maka kita berikan di depannya ini titik.
Nah, hasilnya seperti ini. Ini blok diubah jadi inline, ini inline diubah jadi blok. Nah, seperti ini yang kita sudah pelajari bagaimana menggunakan properti CSS display. Kita telah belajar menggunakan properti CSS display. Ikuti terus tips dan trik lainnya. Sampai jumpa lagi.